Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mereview materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini yang saya review itu ada dua topik penting, yaitu tentang wawasan Nusantara dan tahanan nasional. Pertama-tama di sini saya review itu tentang wawasan nasional. Sebelum kita ke poin-poin penting tentang wawasan nasional itu, perlu kita ketahui pertama-tama itu tentang apa itu wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara itu dapat juga kita sebut itu nasional untuk dalam artian wawasan Nusantara itu wawasan nasional. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dapat disingkat dengan Wasantara gitu. Wawasan nasional sendiri merupakan pandangan bangsa terhadap dirinya itu, pandangan terhadap bangsa untuk memandang bagaimana kemajuan bangsa melalui sebuah wawasan Nusantara tersebut. Selain itu, dalam artian ini wawasan Nusantara juga merupakan cara bangsa untuk menata, dalam artiannya itu untuk merenggut persatuan dan kesatuan bangsa melalui wawasan Nusantara tersebut. Di sini dalam materi yang pertama ini ada beberapa poin yang perlu kita bahas, yaitu pertama itu dimana di sini kita membahas poin pertama mengenai menelusuri konsep urgensi wawasan Nusantara. Jadi di sini perlu kita ketahui bersama bahwasannya itu wawasan Nusantara itu meliputi dua aspek pengertian. Jadi secara etimologi kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan merupakan berasal dari bahasa Jawa sebetulnya, yaitu yang berarti pandangan. Sementara Nusantara itu sendiri juga terdiri dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara, dimana Nusa ini dalam artian bahasa Sanskerta itu bisa kita katakan bahwa pulau atau kepulauan. Sementara Antara ini bisa kita artikan kalau dalam sebuah peta itu merupakan lautan antara pulau satu dan pulau lain. Itu arti kata Antara. Terus selanjutnya itu pengertian bagian yang kedua itu menurut pandangan secara terminologi. Jadi di sini pengertian secara terminologi menyangkut wawasan Nusantara itu yang berhubungan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan. Dalam artian pengertian terminologi umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh-tokoh lembaga yang mengkajikan tentang konsep wawasan Nusantara gitu. Jadi dua pengertian ini dapat merangkum atau merumuskan tentang wawasan Nusantara itu sebetulnya seperti apa. Dari berbagai sumber ada berbagai banyak tokoh yang merumuskan, misalnya wawasan Nusantara itu merupakan ini gitu. Jadi wawasan Nusantara itu dapat dirangkumkan dari dua pengertian tersebut, pengertian dasar tersebut. Jadi nampak kita juga tahu bahwasannya wawasan Nusantara ini sudah dibetulkan dahulu sejak awal, dalam artian dulu pasca pemerintahan Gajah Mada, di mana di sini dulu mereka memusatkan Pulau Jawa itu sebagai pusat dari wawasan Nusantara di antara kepulauan-kepulauan lain di Indonesia gitu. Bahkan sebelum diadakannya Sumpah Pemuda dulu, wawasan Nusantara ini sudah dibentuk atau sudah dirangkumkan oleh pemerintahan Gajah Mada gitu. Maka dapat juga kita tahu mengapa dulu pemerintahan Gajah Mada menghendaki ini, karena dulu belum ada nama diartikan bahwa ini sebuah negara, ini sebuah bangsa. Hanya karena dulu mereka
merangkulkan tetapi dipusatkan di Jawa gitu, yang dipusatkan dalam kerajaan Gajah Mada atau pemerintahan Gajah Mada. Poin kedua yang kita bahas di sini itu yaitu menggali sumber histori, sosiologis ataupun politik mengenai bahasa Nusantara. Di sini yang dibahas pertama-tama yaitu dari sumber historisnya. Historis kan berarti menyangkut sejarah wawasan Nusantara. Jadi berdasarkan penjelasannya itu wawasan Nusantara itu khususnya di Indonesia itu sudah dibentuk bahkan sebelum Sumpah Pemuda seperti yang dijelaskan sebelumnya. Karena dulu orang-orang yang seperti pemerintahan Gajah Mada membentuk wawasan Nusantara di Indonesia ini dalam beberapa kepulauan yang diakuinya tetapi itu belum ditentukan untuk menjadi satu kesatuan negara atau bangsa, karena dulu masih terpisahkan. Mereka dulu seperti penjelasan yang pertama itu menetapkan Pulau Jawa itu sebagai pusat dari wawasan Nusantara ini. Jadi gitu. Kemudian bagaimana kita menggali dari segi sosiologisnya menyangkut wawasan Nusantara ini. Dengan adanya wawasan Nusantara, otomatis kehidupan masyarakat atau bangsa, khususnya itu bangsa Indonesia itu tentu kita tahu dari satu kesatuan pulau ataupun suku, bangsa, agama atau ras akan saling berkaitan melalui pandangan ini atau wawasan Nusantara ini, yang dimana tujuan dari wawasan Nusantara ini sebetulnya itu merujuk pada sosiologisnya ini, bagaimana kehidupan masyarakat bangsa Indonesia itu di hari ini ataupun yang akan datang gitu. Apalagi menyangkut hubungan antara satu sama lain. Jadi sehingga dengan adanya wawasan Nusantara ini bangsa Indonesia dapat dipersatukan atau dapat disatukan dari beberapa kepulauan ataupun wilayah lautan yang cukup luas. Seperti yang kita tahu bahasa Indonesia ini ada bahkan ribuan kepulauan, tetapi dari segi sosiologis yang dapat kita pandang bahwasannya Indonesia dapat mempersatukan melalui wawasan Nusantara ini. Selain itu juga dapat kita petik dari pandangan politisnya. Dengan adanya wawasan Nusantara ini, Indonesia dapat memandang sejauh mana khususnya misalnya itu dalam proses pendidikan. Dan di sini Indonesia dapat memandang bagaimana perkembangan ataupun perubahan yang akan terjadi pada bangsa Indonesia itu dari waktu ke waktu, dari hari ini, esok ataupun seterusnya. Kalau misalnya tidak ada wawasan Nusantara, otomatis Indonesia cukup susah untuk memandang perkembangan menyangkut pendidikan ataupun pemerintahan yang ada pada negara Indonesia itu sendiri. Jadi ketiga konsep ini atau ketiga penggalian sumber ini dapat disatukan itu untuk meremuk menyangkut perkembangan bahasa Indonesia itu dengan wawasan Nusantara gitu. Kemudian poin ketiga yang kita bahas pada kesempatan ini itu mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Di sini kita akan mendeskripsikan seperti apa itu baik dari wujud fisik negara Indonesia itu, dari kepulauannya, lautannya. Seperti pada penjelasan ini, di sini diterangkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan tersendiri. Di mana di sini dijelaskan Indonesia itu berciri negara kepulauan dengan jumlah kepulauan itu 17.508 pulau. Selain itu juga di sini Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer persegi dan lautan seluas 3.166 juta kilometer persegi. Negara kita kalau kita lihat dari deskripsi tersebut, negara kita ini
terdiri 2/3 lautan perairan gitu. Berikutnya juga jarak antara utara dan selatan negara itu 1888 km, dan jarak timur barat itu 5110 km. Berikutnya juga itu Indonesia terletak antara di dua benua, yaitu standar dua benua juga dua samudra dalam posisi silang, tidak dalam arti tidak tegak lurus tapi silang. Dan itu juga terletak pada garis khatulistiwa. Selain itu juga Indonesia ini berada pada iklim tropis. Iklim tropis ini kan terdiri dari musim, itu musim kemarau ataupun musim yang berikutnya itu juga itu menjadi Indonesia ini menjadi pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sehingga dari situ sebetulnya Indonesia memiliki berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Terus wilayah Indonesia ini kalau orang katakan itu subur, dalam arti dapat dihuni karena memiliki kekayaan apakah flora, fauna ataupun sumber daya alam lainnya. Jadi kawasan Indonesia Nusantara ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan hal seperti ini berada pada wilayah Indonesia. Jadi kegunaannya itu cukup luas. Selain itu juga bangsa Indonesia ini sebagai kesatuan juga memiliki unikan, misalnya itu memiliki beragam suku, yaitu sekitar 1188 suku bangsa. Nah, di sini yang pertama itu memiliki jumlah penduduk besar sekitar 242 juta, memiliki keagamaan ras, memiliki keragaman agama, memiliki keragaman budaya sebagai konsekuensi. Terus dari situ juga dapat kita tahu bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang begitu khas dari negara-negara lain gitu. Jadi perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan itu memiliki makna bahwasanya itu yang pertama itu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bangsa Indonesia. Dan itu juga memiliki makna bahwa Indonesia yang terdiri berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas Indonesia. Makna berikutnya juga itu secara psikologis bangsa Indonesia ini harus merasakan satu nasib sepegunungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita bangsa. Jadi dari makna terdapat kita juga ketahui Indonesia ini merupakan sesuatu yang memang harus dipersatukan, karena makna-maknanya itu merujuk pada kesatuan meskipun berbagai perbedaan. Kemudian juga kita lihat dari perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam artian memiliki makna satu bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bangsa Indonesia. Kemudian itu tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meningkatkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga rasa persatuan dan senasib itu dapat terwujud dalam kehidupan manusia itu. Kehidupan perekonomian di Indonesia juga seperti halnya wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang
diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan sebagai besar kemakmuran dari rakyat bangsa Indonesia. Kemudian juga dapat kita perlihatkan dari perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Nah, di sini juga tentu kita tahu memiliki makna seperti satu, wawasan masyarakat Indonesia itu adalah satu atau kepribadian. Bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Terus bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan perkembangan budaya bangsa seluruh, yang tidak menolak nilai-nilai kebudayaan lain. Dalam artian di sini perbedaan itu bukan merupakan merupakan sebuah yang ditanding-tandingan atau diukur-ukuri nilai kekhasan, tetapi itu merupakan suatu kekayaan dari perbedaan kebudayaan tersebut. Kemudian kita juga lihat dari perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Nah, di sini Indonesia itu memiliki makna bahwasanya ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Kemudian juga memiliki makna bahwa tiap-tiap para negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka membela negara dan bangsa. Jadi tidak ada yang membedakan khusus untuk pemerintahan begini, untuk membela kebangsaannya itu haknya itu begini, terus untuk rakyat begini. Jadi tidak dibedakan, tapi disatukan dalam bentuk rangkuman hukum bangsa Indonesia. Jadi di sini tentu juga kita ketahui bahwasanya dari pembahasan itu kita simpulkan bahwa sebetulnya Indonesia itu sesuatu memang harus dipersatukan. Jadi memang banyak tantangan permasalahan kalau kita lihat dari sudut pandang kemajemukan bangsa Indonesia itu. Tentu ini menjadi sebuah persoalan yang sangat diperbincangkan pada masa-masa sekarang, karena kita ketahui ada masalah-masalah sekarang itu menyangkut kemajemukan bangsa Indonesia itu bukan soal masalah ancaman dari luar, tapi ancaman dari dalam negara bangsa Indonesia itu sangat berpengaruh terhadap kesatuan bangsa. Itu saja yang dapat saya jelaskan menyangkut penjelasan pertama tadi wawasan Nusantara. Jadi apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.